Perempuan diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna makhluk yang memiliki kemuliaan atau kemahiran. Perempuan diberikan kemuliaan oleh Sang Pencipta sebagai seorang ibu. Peranan penting perempuan tentu tidak dapat dipandang sebelah mata, di mana perempuan dalam kesetaraannya memiliki kemampuan multitasking yang menjadi keistimewaannya. Perempuan-perempuan Indonesia itu adalah perempuan yang harus bisa kritis, kemudian tidak apatis pada politik, tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan dan istri, namun tetap bisa berkarya di luar rumahnya. Kemudian perempuan sehat tentu saja akan membuat perempuan kuat dan Indonesia hebat, menurut saya seperti itu. Dan banyak sekali yang diajarkan oleh ibu saya bahwa ya kamu harus bisa kemudian mendedikasikan diri kamu, ya selain kodratnya kamu, ya kamu bisa diakui oleh paling tidak keluarga kamu, lingkungan kamu, dan kalau bisa lebih luas lagi lah secara nasional. Dan kita nggak boleh apatis hanya berdiam diri saja di rumah. Tapi saya juga bukan kemudian mengatakan bahwa perempuan-perempuan atau ibu rumah tangga yang ada di rumah itu bukan tidak bisa berbuat apa-apa. Dedikasi seorang perempuan itu untuk tinggal di rumah, ngurusin anaknya, ngurusin suaminya, menyiapkan rumah, menyiapkan pakaian, rumahnya harus bersih supaya keluarganya sehat. Itu dedikasi yang luar biasa. Dimanapun kita berada, itu perempuan memang walaupun secara kodrat dia memerankan perannya, tapi multitasking itu yang sangat penting saya lihat, karena perempuan Indonesia itu mengisi seluruh ruang itu. Kini, peran perempuan dalam kenegaraan juga semakin terlihat. Para perempuan mulai bersuara, menyuarakan suara-suara para perempuan yang ingin negeri Indonesia maju dan sejahtera. Bahkan, puluhan tahun lalu, proklamator telah melakukan langkah nyata dalam memposisikan perempuan di dalam berkebangsaan. Kita tuh memang seperti yang dikatakan Bung Karno itu, jangan melupakan sejarah, itu yang penting banget. Jadi sebenarnya kita bisa flashback ke belakang sejarah itu kayak apa, terus kita bisa tahu milestone-nya yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita tuh seperti apa, kita tinggal meneruskan gitu loh. Nah seperti yang tadi disampaikan sama Bu Puan tuh udah banyak banget, jadi memang kongres pertama tuh tahun 1928, akhirnya berhasil ngumpulin perempuan-perempuan gitu ya. Saya yakin dengan atmosfer saat itu tuh sulit pasti, ya susah gitu kan. Kan nggak kayak kita mau hangout di kafe, kayak gitu ya. Wah, itu perlu keberanian revolusioner. Iya benar, makanya. Dan itu Jawa Sumatera aja yang baru bisa ketemu tahun 28 itu. Terus baru berhasil kemudian tahun 35 kalau nggak salah. Jadi 7 tahun kemudian gitu baru ada lagi. Dan di kongres yang pertama itu keputusan yang disampaikan tuh juga masih bentuknya fragmental ya, kalau saya lihat dari sejarah. Saya juga baca dulu Bu. Jadi belajar dulu nih gitu. Pengen tahu sejarahnya tuh kayak apa. Jadi masih ada keputusan-keputusan yang diambil atau poin-poin yang diambil tuh masih fragmental. Kayak sebenarnya kasus-kasus isu-isu yang sekarang seperti misalnya kayak stunting, terus pernikahan usia muda itu sudah dibahas ketika tahun 28 itu gitu. Udah identifikasi. Iya, permasalahannya. Iya, sudah. Jadi kemudian tahun 35 akhirnya sudah mulai holistik gitu. Jadi sudah mulai bagaimana ibu sebagai ibu bangsa fungsinya gitu. Kemudian tahun 38 setelahnya itu kongres yang ketiga gitu. Nah, Bung Karno sendiri di dalam bukunya juga sudah menulis tahun 1928 bahwa sebenarnya tuh kongres yang pertama tuh nggak boleh tentang keperempuanan aja, sebenarnya kita harus mikir secara holistik. Jadi kayak Bung Karno itu kayak udah mikir ke depan visioner gitu loh gitu. Jadi udah bakalan tahu nih sebenarnya langkah yang dilakukan itu sudah bagus gitu. Tapi sebenarnya yang lebih baik lagi adalah bagaimana kita melihat perempuan ini sebagai ibu bangsa yang mencetak generasi gitu. Nah seperti itu. Jadi menurut saya penting banget karena tidak boleh kita lupakan supaya kita tahu jejaknya. Jadi kita tinggal meneruskan perjuangannya gitu sih. Pengalaman saya waktu masih gadis, masih remaja, saya juga pasti lihat ibu saya, ini gimana ya,
kok setiap hari ditinggal terus misalnya, karena aktivitas ibu saya tuh dulu dari saya kecil, dari SD tuh waduh pergi-pergi terus lah, udah pergi-pergi terus. Tapi apa namanya, kemudian ya lama-lama terbiasa dibiasain, bukan biasa karena memang ya udah deh gitu, enggak, ya dibiasain. Udah begitu, sebentar lagi ntar mama pergi ya Puan, mau ini, ya berapa hari, berapa lama, kemana, kan dulu belum ada telepon, belum ada WA, masih tek kring gitu kan, nggak ada di mana-mana bisa ngehubungin. Jadi bener kalau 3 hari nggak pulang, saya mulai mama mana, tapi tiap hari telepon gitu kan, telepon tiap hari telepon. Tapi saya bilang kalau 3 hari harus pulang 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari, itu udah janji. Karena kalau lebih dari 3 hari saya sakit. Pentingnya peran perempuan dalam keluarga menjadi dasar pembentukan karakter bibit bangsa. Saat perempuan telah berhasil dan sukses dalam perannya, maka ia telah menjadi ibu, bukan hanya ibu dalam keluarganya, tetapi ibu bagi bangsanya. 2045 itu kan generasi emas ya. Betul. Generasi emas di mana anak-anak yang sekarang mungkin masih belia-belia itu nanti mereka akan menjadi garda terdepan kita gitu, menjadi soldier kita, bangsa kita sebagai anak-anak yang maju dalam globalisasi itu nanti. Kan sekarang ini juga kita sudah bisa lihat bahwa semua terbuka karena teknologi gitu, semua masuk, semua memapar ke anak kita terpapar dengan macam-macam gitu. Nah, disinilah pentingnya yang tadi seperti disebutkan sama Mbak Rini, bahwa memang pendidikan karakter itu penting, terutama menanamkan karakter Pancasila. Dan saya setuju sekali sama Mbak Rini bahwa tidak hanya di informal saja, tetapi di informal itu juga penting. Karena kan keluarga ini sebagai micro unit atau unit terkecil dari misalnya miniatur bangsa lah. Misalnya kita bisa mempertahankan keluarga ini dengan ideologi bangsa kita, kepribadian bangsa kita, maka insya Allah akan menjadi komunitas yang baik, menjadi bangsa yang baik gitu. Jadi menjadi ekosistem yang baik gitu. Jadi kita berangkatnya memang dari keluarga gitu. Selamat berjuang perempuan-perempuan di Indonesia, karena di tangan perempuanlah harapan terbentuknya pribadi generasi bangsa yang mumpuni dan berdirinya sebuah bangsa besar yang hebat dapat tercapai.